Terima kasih Tuhan buat anugerah, buat kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami rahmat yang selalu baru setiap pagi, setiap saat, di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan, biarlah menjadi hidup dalam kehidupan kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Unike Ismisio. Saya menggembalakan di salah satu gereja. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu, mungkin kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini. Saya terlebih mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman akan disampaikan dan ditaburkan. Kiranya yuk kita berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, sambil digoncang-goncang tangannya biar kita tidak mengantuk. Lalu diberikan dengan kata-kata damai sejahtera bagimu. Karena kalau hati kita damai sejahtera, maka yang namanya pahit hati, kepahitan, kegetiran, yang namanya tidak suka, benci akan hilang. Amin. Karena ada apa? Ada damai sejahtera yang turun dari surga atas kita. Haleluya. Karena saya di gereja saya selalu katakan, ayo kita mau punya damai sejahtera. Biar tidak ada yang namanya tawar hati dan kecut hati. Haleluya. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali firman Tuhan hari ini, kita ambil di dalam Hakim 16. Di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Di situ diceritakan Simson dari Gaza. Siapakah Simson? Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Ya, mari kita baca. Saya di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara di ayat selanjutnya. Karena firman Tuhan berkata, perkatakanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Artinya membaca firman jangan di dalam hati. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita memperkatakan firman, maka yang harus apa? Kita dengar. Dengar bahasa Ibrani adalah sema. Sema itu tidak hanya mendengar, tetapi merenungkan dan melakukan. Itu harus diperkatakan. Agar hidupmu dikatakan apa? Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Agar hidupmu apa yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Karena kau selalu memperkatakan kitab Taurat, kitab firman. Dibaca firmannya dengan berbicara, dengan bersuara. Ayo kita awali. Saya di ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Di ayat yang kedua. Ya, di ayat yang ketiga kita sama-sama kita katakan 3, 2. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara, zaman hakim-hakim
adalah di mana zaman itu tidak ada seorang pun yang memiliki wibawa sebesar Musa dan Yosua. Saat itu orang-orang Israel hidup terpencar berbagai penjuru tanah air. Hidup mereka di dalam tanah Kanaan dengan secara formal mereka tidak memiliki yang namanya pemimpin. Lalu di situ dikatakan bahwa pada masa Simson menjadi hakim, kehidupan bangsa Israel itu sedang dalam bahaya. Kalau saudara melihat atau membaca tentang hakim-hakim ini, tentang Simson, siapakah Simson? Saudara, pada masa Simson menjadi hakim, kehidupan bangsa Israel dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Karena sedang ditindas oleh orang Amon dari sebelah timur dan ditekan oleh orang Filistin bagian barat. Yang disesalkan adalah Simson adalah seorang nasir Tuhan. Pada zaman itu yang menjadi nasir adalah Simson dan Yohanes. Saudara, siapakah nasir? Nasir itu adalah utusan daripada Tuhan. Tetapi kehidupan daripada seorang yang bernama Simson tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Simson adalah nasir Allah yang seharusnya hidupnya tidak sembarangan. Firman di pagi hari ini saya beri tema, perhatikan hidupmu. Hari-hari ini jahat Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengatakan dunia akan kehilangan dengan segala keinginannya. Kalau kita menjadi orang percaya, ya, tidak perhatikan hidupnya, tapi perhatikan hidupnya orang, ya, maka hidup kita tidak lagi hidup mengerjakan apa yang Tuhan mau. Seperti Simson, dia seorang nasirnya Allah, dia seorang utusan Allah yang harus dan seharusnya melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini kita akan belajar bahwa Simson memang hidup, sebenarnya hidup penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, dan harus bertanggung jawab, menjalani apa yang dipertanggungjawabkan di pundaknya Simson daripada Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan Simson tidak hidup dalam melakukan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ini adalah pembelajaran kita agar kita hidupnya itu selalu memperhatikan. Hidupnya enggak sembarangan, hidupnya enggak sembrono. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya dari segala dosa. Membayar hutang-hutang kita yang seharusnya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita dilayakkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan dengan bahasa Yunani tetelestai. Sudah dikerjakan semua sama Tuhan. Apa balasan kita sama Tuhan? Apakah hidup kita seperti Simson? Tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak memperhatikan hidupnya yang seharusnya berkat mukjizat itu tetap ada dalam hidup kita, dalam hidupnya Simson. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia harus mati di tengah pasukan Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita ini tidak boleh hidup dengan sembarangan? Yang pertama adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari kita buka dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 mengatakan apa? Yuk kita sama-sama baca dan perkatakan firman itu. Karena itu perhatikanlah dengan stop. Kata perhatikan dengan seksama berarti harus apa?
dengan teliti, dengan waspada, dengan berhati-hati. Bagaimana kamu hidup? Bukan di saat engkau mati, tetapi di saat kamu hidup. Janganlah seperti orang, tetapi seperti orang arif. Saudara, orang Kristen dapat disebut bijak apabila satu, ia harus mawas diri. Kata mawas diri itu sama dengan perhatikanlah. Mawas diri, berhati-hati, waspada, jangan sembarangan kau hidup. Kalau engkau memperhatikan hidupmu, maka engkau dikatakan seperti orang yang arif. Arif itu berbicara tentang bijaksana. Banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Karena apa? Bukan dia bodoh, tetapi karena dia tidak bijaksana. Mengambil suatu keputusan, tidak mengandalkan Tuhan, maunya mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, hikmat daripada Tuhan melalui firman-Nya akan memampukan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Membuat panca indera kita akan semakin melatih diri, semakin terlatih dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau kita menjadi orang yang bijak, Bapak, Ibu, Saudara dan saya pasti akan bisa membedakan antara mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak. Itu orang bijak. Seperti halnya orang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kalau di atas batu ketika hujan, ketika badai, ketika apapun persoalannya, dia akan teguh berdiri ketika itu dilanda. Tapi ketika engkau membangunnya di atas pasir, kena air pasti hanyut, runtuh, roboh. Saudara, mari kita mempunyai hidup yang bijaksana. Perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang dapat mengatur waktu dengan baik. Artinya bahwa pergunakanlah, kita buka yuk, kita dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayatnya yang ke 16. Dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini apa Bapak Ibu? Hari-hari ini hari yang jahat. Maka kalau saudara dan saya tidak memperhatikan hidup, saudara akan masuk dalam ruangan ini. Engkau dan saya menjadi orang yang jahat. Bu, saya kan sudah diselamatkan. Bu, saya kan sudah dapat jaminan. Bapak Ibu, jaminan keselamatan kita dalam kehidupan masih ada kesempatan untuk bisa dalam ruangan ini. Yaitu apa? Jahat. Kalau kita nggak perhatikan hidupmu, maka kita akan mengalami yang namanya apa? Masuk dalam ruangan yang jahat. Rasul Paulus selalu mengajarkan kepada jemaatnya di Efesus, perhatikan hidupmu. Saudara, efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan daripada waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita, baik engkau hamba Tuhan, baik kau pendeta, siapapun saudara, tidak harus harus pendeta itu harus hamba Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi tanggung jawab kita ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima anugerahnya Tuhan, yaitu keselamatan. Orang bilang sekali selamat tetap selamat.
Percaya Bapak Ibu? Kamu harus mengerjakan keselamatan itu. Kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Rasul Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Engkau sudah dapat jaminan, tetapi ketika engkau tidak mengerjakannya, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Enyalah engkau dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai Bapak, Ibu, Saudara dan saya masuk dalam ruangan yang jahat. Mari hari-hari ini, Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu kita tidak lama. Saya membaca di salah satu artikel, saudara, bahwa waktu kita di dunia ini sudah hilang 3 bulan. Coba perhatikan dengan baik. Waktu-waktu yang saudara lalui begitu cepatnya. Betul tidak? Iya, cepat sekali. Kemarin saya baru dibilang sama hambanya Ibu Eli Caroline, Bu Yo, jangan lupa besok khotbah. Takut saya kalau keluar kota. Akhirnya dengan cepat, itu hari Senin Bapak Ibu. Itu sudah beberapa hari yang lalu, tiba-tiba saya sudah ada di sini. Waktu begitu cepat. Ya. Perkiraan daripada dunia itu sudah 3 bulan kita kehilangan. Bayangkan. Kalau saudara dan saya diberi kesempatan hari ini untuk hidup, perhatikan hidupmu. Dengarkan firman tiap-tiap hari, latih dirimu tiap-tiap hari dengan firman. Kalau engkau membaca, perkatakan firman itu dengan bersuara. Karena apa? Kita harus hearing. Hearing dengan listening berbeda Bapak Ibu. Kalau listening itu hanya mendengar, sudah lewat. Tapi yang namanya hearing adalah mendengar, lalu direnungkan, lalu dilakukan. Itu seperti halnya kita berbicara tentang sema. Orang Yahudi, kalau mendengarkan firman tidak sembarangan Bapak Ibu. Ya. Agar apa? Agar mengerti siapakah aku ini. Agar mengerti kehidupan kita tiap-tiap hari. Lalu mengapa kita harus memperhatikan hidup? Agar saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Yuk kita buka dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh apa pintar? Bodoh atau bijaksana? Bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa dikatakan? Usahakanlah supaya kamu apa? Saudara harus berjuang. Ya. Alkitab tidak banyak berkata kita ini selalu hidup di dalam rumput yang hijau, di tanah yang berumput hijau dan apa? Air yang tenang. Tapi hidup kita ini penuh dengan peperangan dan perjuangan. Itu yang banyak ditulis di dalam Alkitab. Saudara baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Yang banyak harus dikerjakan apa? Usahakanlah dirimu, berperanglah kita melawan musuh-musuh kita. Itu yang ditulis paling banyak. Bukan kita enak-enak Bapak Ibu. Ya. Hidup kekristenan itu sudah diselamatkan, sudah duduk manis, kita rebahan aja. Enak sekali, kita sudah diselamatkan, kita sudah dapat jaminan. Tidak. Usahakanlah dirimu supaya kita ini mengerti kehendaknya Tuhan. Kita ini sudah dapat anugerah keselamatan. Ya, tidak hanya itu, kita mengalami yang namanya kebangkitan Kristus. Firman Tuhan berkata kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah apa? Kepercayaanmu kepada Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaanmu kepada Kristus. Kita akan mati terus. Betul tidak? Iya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, saudara dan saya mengalami kebangkitan. Kalau sudah bangkit, saudara harus mengusahakan agar kamu mengerti kehendaknya Tuhan.
Duh, betul Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara tidak berusaha, tidak melatih diri tiap-tiap hari, saudara mudah jatuh, mudah rontok dengan firman, dengan keimanan kita. Hari-hari ini jahat. Kalau saudara tidak berusaha, tidak berjuang, imanmu rontok. Mari Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang bijak, yang mengerti kehendak Tuhan. Apa tandanya saudara? Tidak lagi menurut kedagingan. Yuk kita buka dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh, kalau kita hidup oleh roh dan hidup oleh karena kedagingan. Kedua ini saudara mempunyai konsekuensinya masing-masing. Kalau kita menuruti kehidupan di dalam roh, kita akan hidup dalam kekekalan. Tetapi ketika kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan binasa. Di situ dikatakan dalam firman-Nya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup kita ini selalu dipimpin oleh roh. Sebentar lagi di bulan yang keempat kita juga akan memperingati yang namanya Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Kristus. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan ketika punya pergumulan, persoalan, ujian hidup, tantangan, itu tidak pernah mengandalkan, tidak pernah berbicara kepada Roh Kudus. Tetapi yang selalu dibicarakan betapa besarnya persoalan yang kuhadapi, betapa beratnya tantangan yang aku harus hadapi. Itu kebanyakan anak-anak Tuhan. Sering kali kita seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus memperhatikan hidup? Yang kedua adalah kita ini harus melekat kepada pokok anggur. Apa arti kata melekat? Kita ini harus melekat kepada Tuhan. Yuk kita buka Mazmur 19. Mazmur 91 ayat 14. Ini seorang Daud yang selalu melekat kepada Tuhan. Dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan. Kalau kita ini mengenal nama Tuhan, kita ini pasti melekat kepada Tuhan. Hosea berkata bahwa orang yang tidak, umatku yang tidak mengenal aku, maka akan binasa. Saudara, ketika ranting melekat kepada pokok, ia akan mendapatkan yang namanya nutrisi atau asupan vitamin yang baik dari sumbernya. Saudara, kata melekat itu memiliki arti tidak hanya nempel, saudara, tetapi harus melilit. Kalau kita melilit kepada Tuhan, ini akan susah terlepas. Tapi kalau yang namanya nempel, kata melekat dalam Alkitab, saudara, ini kata melekat itu artinya melilit. Jadi seperti tali dililitkan di salah satu tiang atau bagaimana. Ini susah untuk lepas. Tapi kalau saudara hanya nempel, itu bisa lepas. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus melekat kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 yuk kita buka. Agar Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana hidup kita. Yohanes 15 ayatnya yang pertama. Dikatakan Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Lanjut next. Di ayat yang kedua.
Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkan. Supaya apa? Bapak, ibu, saudara dan saya tidak usah berusaha jadi ranting. Betul tidak? Saudara, yang saudara usahakan, perjuangkan adalah ketika engkau harus melekat kepada pokok anggur. Itu yang saudara dan saya harus diusahakan. Jangan sampai aku terlepas. Gak usah kita ini berusaha untuk jadi ranting. Tuhan bilang bahwa saudara dan saya ini ranting. Ada banyak anak-anak Tuhan untuk berusaha jadi ranting, tapi gak mau melilit kepada pokok anggurnya. Lalu dikatakan, orang ranting kepadaku yang tidak berbuah diapakan? Jadi kehendaknya Tuhan kita ini harus apa? Hello? Berbuah. Bukan berusaha jadi ranting, tapi berusaha untuk berbuah. Lalu dikatakan apa? Dan setiap ranting yang berbuah diapakan? Saudara siap dibersihkan? Ikut Tuhan susah nggak Bapak Ibu? Ada yang bilang gampang? Coba angkat tangan. Yang susah, ayo coba. Yes. Kalau yang enggak, angkat kaki. Saya dimarahin sama Pak Kepala. Enak aja, gitu. Suruh angkat kaki. Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah berusaha jadi ranting, tapi berusahalah untuk bisa menghasilkan buah dalam hidup kita tiap-tiap hari. Lalu dikatakan apa? Kalau aku sudah berbuah, berarti aku harus dibersihkan. Nggak dibiarkan loh Bapak Ibu. Dan buahnya itu tetap. Buahnya di sini dikatakan apa? Buahnya apa? Mangga. Hah? Buahnya apa? Anggur Bapak Ibu. Karena kita melilit kepada siapa? Pokok anggur. Bukan rambutan, bukan mangga. Dan bukan durian. Siapa yang suka durian? Wah, Bapak Gembala suka? Enggak. Kalau kita ini harus berusaha untuk berbuah, dan buahnya itu harus tetap. Buahnya itu apa? Ya anggur. Betul ya? Arti daripada anggur, buahnya itu tetap akan berbuah pada musimnya. Buahnya apa sih saudara? Buah roh itu apa saudara? Buahnya kasih, kesabaran, penguasaan diri, apalagi? Tidak mudah marah, baikan. Ada berapa buah? Bapak Ibu Saudara, kita harus berbuah tetap. Supaya buah itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Tidak hanya melalui pribadi, tetapi kita harus dirasakan oleh banyak orang. Buahnya itu harus manis, jangan kecut buahnya. Jadi orang Kristen jangan kecut. Dilihat orang, aduh, katanya orang Kristen, katanya percaya Yesus, katanya penuh kasih, tapi buahnya yang dihasilkan apa? Cut. Harus manis, agar bisa dirasakan oleh banyak orang. Melekat kepada Tuhan berarti kita harus tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 6. Ayo kita buka di ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api. Lalu Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika engkau tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam aku, di dalam kita, maka kita bisa berbuat apa yang Tuhan mau. Tapi ketika engkau di luar Tuhan, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa baca ini
Yohanes 15 dari mulai pertama sampai yang terakhir. Tanpa aku engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Betul tidak? Iya. Itulah sebabnya kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam aku. Yesus ada dalam hati, Bu. Tapi pertanyaannya, apakah kita tinggal di dalam Yesus? Nah, itu saudara. Bu, Yesus kan sudah ada di dalam hati. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saudara dan saya tinggal di dalam Dia? Yesus itu sudah tinggal di dalam diri kita ketika saudara dan saya menerima anugerah keselamatan itu dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya itu tinggal di dalam Tuhan? Nah, itu saudara. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, apa yang kau perbuat, apa yang kau minta, firman Tuhan bilang apa? Dijawab doanya. Betul tidak? Kekristenan itu bukan teori Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah proses. Kekristenan itu adalah perjalanan. Jangan sampai perjalanan hidup kita mengiring Tuhan itu seperti Simson. Tapi hiduplah seperti anak-anak terang, Tuhan bilang. Yang selalu memperhatikan hidupnya. Kekristenan harus mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu tiap-tiap hari. Jangan di saat engkau di gereja mengalami Tuhan. Engkau keluar dari gereja, engkau keluar dari ibadah, sifat kita teruji di situ. Yang di sini kudus semua. Itu baik semua. Kalau ketemu shalom, baik. Di luar lalu lupa. Suatu hari saudara, ketika saya diminta untuk melayani di salah satu gereja, ada oma-oma yang usianya kurang lebih itu hampir 80. Dia rajin di ibadah. Ketika saya datang dia shalom, bagaimana Ibu Pendeta begini-begini. Setelah saya keluar, saya selesai beribadah, lalu dia pulang naik becak waktu itu. Waktu itu masih becak Bapak Ibu, ya, belum Grab. Kalau Grab kan nggak perlu ditawar. Siapa yang di sini selalu nawar Grab? Ada? Ada toh? Kalau zaman dulu itu becak ditawar saudara. Waktu itu saya lihat saya di depan, oma-oma ini saudara, dia rajin melayani, dia selalu kur, dia selalu tampil di mimbar, sangat rohani luar biasa. Tapi ketika dia harus keluar dari areal yang namanya hadirat Tuhan, dia harus diuji imannya. Dia keluar dari ibadahnya dan dia harus pulang. Apa yang terjadi? Wah, tukaran sama orang becak Bapak. Saya iki mau salah tak firman saya? Apa yang saya sampaikan? Ya. Wah, dia kurang 500 dulu saudara. Aduh Tuhan. Ini namanya tukang becak dimaki-maki. Aduh omah. Ini orang luar pulau. Kebanyakan yang ibadah orang luar pulau. Tadi saya ditanya sama Bapak Gembala, Ibu ini orang mana? Saya ini orang Jawa Bapak Ibu. Kok ada famnya? Memang gak boleh. Ya boleh lah. Sama pakai fam. Fam ini adalah suami saya Bapak Ibu ya. Suami saya orang Kupang. Ya, famnya adalah Sio. Tapi sebenarnya saya keturunan bukan dari orang Jawa. Opa saya adalah Bani Kedar asli. Lalu oma saya adalah Cina Cengho. Jadi saya dulu adalah orang Bani Kedar, istilahnya orang Muslim. Tapi bertobat di tahun 94. Ya, tahun 94, tahun 97 saya nikah dengan suami saya. Di salah satu gereja ternama di Surabaya, tapi dia Protestan. Lalu kami menjalani kehidupan di situ. Saya bukan orang percaya dulu, justru
saya selalu hidup gak benar. Tapi kerinduan saya bagaimana saya hidup mengenal siapa nih sebenarnya Yesus itu. Yesus yang penuh dengan lemah lembut. Dengan murah hati, karena Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini murah hati dan lemah lembut. Itu Tuhan berkata. Itu perkataannya Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang mau percaya? Tidak hanya kepada murid-muridnya, kepada semua orang. Siapapun saudara yang mau percaya, ya, termasuk saya. Ketika saya menjalani proses, saya ikut katekisasi selama 6 bulan. Oh, Yesus ini seperti ini. Luar biasa. Dahsyat. Saya dibuat mukjizat. Suatu kali saya bersaksi sedikit Bapak Ibu. Pak, waktunya lost doll. Tadi ini siapa? WL-nya. Lost doll, yuk kita lost kepada Yesus ngandol Gusti. Baik Bapak Ibu. Saya pada waktu itu saya mengalami yang namanya bocor jantung. Di usia mulai dari 1 tahun sampai dengan saya SMA. Lalu saya punya teman itu orang percaya waktu saya sekolah. Lalu teman saya ini orang Kristen kan selalu tersenyum. Betul gak? Tapi hatinya kan gak tahu. Betul tidak? Betul gak? Senyum aja. Senyum ya seperti oma-oma tadi. Setelah di luar. Oh my God, ini orang. Saudara, selalu senyum, dia bilang, kamu ada problem kah? Iya, tapi saya lihat, kamu tuh orang Kristen, tapi kalau punya masalah, kok gak rasa ada susah, bagaimana gitu ya? Akhirnya saya ada kerinduan, ya apa sih caranya yuk kenal Yesus. Suatu kali mama papa saya itu mengalami sakit saudara. Saya diinjili oleh seorang hamba Tuhan. Diinjili itu anehnya saya kalau baca Alkitab harus tutup pintu pada zaman itu ya saudara. Di tahun 90-an, 80-an. Tutup pintu ya. Kita mau baca firman. Aduh, ini orang pendeta seperti ini keras sekali. Karena kami diajar oleh orang tua itu selalu lemah lembut gitu ya. Waduh, ya sudah. Tutup pintu saudara. Lalu dibacakan di situ, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bukan yang lain. Kalau tidak melalui Yesus, saya baca ulang-ulang. Ternyata Bapak Ibu, anugerah itu dapat dari mana? Anugerah itu bisa kepada siapa? Bukan kepada orang tua saya. Orang tua saya sebelum bertobat, beliau sudah meninggal. Tinggal saya. Ternyata anugerah itu terus melingkupi saya. Suatu kali saudara, tiba-tiba ini saya jatuh dari jurang. Ini dalam mimpi. Jatuh dalam jurang saudara, terlalu sangat-sangat dalam. Lalu saya diangkat oleh tangan yang sangat perkasa. Lalu saya ditaruh di pinggirnya jurang itu. Orang ini bicara sama saya gini. Kamu berjalan itu kan ada pelita. Ini pelita saudara ya. Kalau pelita itu kecil apa besar? Kecil. Kalau kita nggak tahan dalam proses itu, ngapain itu pelita kecil sekali? Ya, enggak itu pelita kecil. Kamu berjalan ke sana, maka kamu akan selamat sampai selama-lamanya. Saya turuti saudara sampai di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini. Ada prosesnya? Ada. Orang Kristen itu kebanyakan harus hidup dalam proses, nggak ada instan. Kalau saudara jadi orang Kristen hanya instan, jangan jadi orang Kristen. Apalagi saudara orang Kristen pengen soge. Kalau saudara pengen soge, pengen kaya, ikut mafia. Betul tidak? Tapi ikut Yesus itu selalu disertai, dijagai, dilindungi. Ketika saudara punya persoalan, ketika saudara punya pencobaan, ketika engkau
hidup dalam tantangan, Tuhan menyertaimu. Itu saudara keistimewaannya Yesus. Bukan saudara kaya raya, dapat harta berlimpah, punya uang banyak, punya ini, punya itu. Ikut Yesus tidak seperti itu. Tapi boleh nggak orang Kristen kaya? Boleh? Boleh. Tapi jalannya harus benar. Perhatikanlah hidup kita. Melekatlah kepada pokok anggur yang benar. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa hidup orang Kristen itu harus memperhatikan hidupnya? Tidak sembarangan. Yang ketiga adalah hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini gak sungguh-sungguh loh saudara. Betul ya? Datang ke gereja, ibadah, melayani, full timer. Hidupnya sungguh-sungguh? Belum tentu. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh dia pasti melekat kepada pokok anggur. Dia pasti melekat, melilit kepada pokok anggur. Dan dia pasti yang namanya orang yang dekat sama Tuhan, pasti dia mempunyai hubungan yang akrab dan intim kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang intim dengan Tuhan itu bagaikan hubungan antara suami dan istri. Betul ya? Bukan hubunganmu dengan tetangga. Betul ya? Kalau dengan tetangga, halo, hai. Tapi dengan suami istri ada kedekatan, ada komunikasi, ada pembicaraan, ada omong-omong. Betul ya? Tapi kalau dengan tetangga kita hanya sekedar, kemana? Ke pasar kah? Atau kemana? Tapi kalau hubungan kita dengan suami istri adalah hubungan yang sangat erat. Seperti halnya hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara dan saya itu selalu bicara loh. Tiap-tiap hari. Gak harus di gereja, gak harus melayani. Tapi setiap hari ada kesempatan, ada waktu saudara bicara sama Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen udah bilang, itu orang agak sinting kali ya, ngomong dewe. Mereka tidak tahu. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan harus dekat. Yuk kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Kita ini harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Yuk, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah apa? Selalu ada kata usaha. Betul tidak? Kalau tadi dikatakan berusahalah, sekarang juga berusahalah apa? Sungguh-sungguh. Kata berusaha itu berjuang. Melatih diri tiap hari agar engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan engkau menjadi orang yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku itu Tuhan bilang diapakan? Dimuntahkan. Lalu dikatakan apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin. Pilihanmu apa? Kalau ditanya, pilihan saudara apa hari ini? Halo? Pilihannya apa? Hidup dalam kehendak Tuhan. Semakin apa? Semakin diteguhkan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku harus berusaha sungguh-sungguh. Agar aku terus diteguhkan. Semakin dan semakin diteguhkan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tersandung itu saudara jatuh dalam dosa. Ya. Agar engkau ini tidak tersandung loh Bapak Ibu. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu gak harus pendeta, gak harus gembala. Tapi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, itu adalah panggilanmu, itu adalah tanggung jawabmu. Engkau harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan panggilan saya semakin teguh di dalam Kristus. Itu yang Tuhan mau. Bukan yang lain.
Sebaliknya kita harus juga mengerjakan yang namanya keselamatan. Yuk kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Rasul Paulus menuliskan suratnya di Filipi. Kamu senantiasa apa? Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti kita taat. Lalu dikatakan karena itu tetaplah, dikatakan apa? Kata tetap itu tidak bolak-balik, sebentar mengerjakan, sebentar enggak, sebentar taat, sebentar enggak. Kata tetap itu harus untuk selamanya sampai akhir hidupmu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ini Rasul Paulus. Jadi ketika ketaatanmu itu harus kau kerjakan. Tidak seharusnya Bapak Gembala ada di sini. Sekalipun Bapak Gembala nggak ada, saudara tetap mengerjakan keselamatan. Ini Rasul Paulus bilang. Ini ditulis suratnya itu waktu dia di penjara. Dia tulis kepada jemaatnya di Filipi. Jangan di saat aku ini nggak di penjara gitu istilahnya. Kamu mengerjakan keselamatan, jangan. Sekalipun aku nggak ada, sekalipun aku ini di penjara, sekalipun aku hari-hari ini terbelenggu, engkau harus apa? Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, jangan hanya di saat Bapak Gembala hadir loh. Saudara baik, saudara begini, jangan. Saudara harus tetap baik untuk selamanya. Amin. Itu yang harus dikerjakan. Itulah yang namanya respon keselamatan kita kepada Tuhan. Respon anugerah kita kepada Tuhan. Kalau engkau gak punya respect, gak punya respon. Bagaimana keselamatan itu yang sudah dijamin Tuhan. Itu ada dalam hidup kita. Saudara tahu Nuh? Saudara tahu Nuh? Yang buat bahtera, siapa yang gak tahu? Coba angkat. Yang tahu? Tahu semua ya. Siapa Nuh? Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat suatu bahtera, bahteranya nggak di pinggir pantai loh Bapak Ibu. Di mana? Di atas gunung. Kan aneh gitu. Tuhan aneh banget. Memang Tuhan tuh kalau memerintahkan kepada kita tuh kadang nggak masuk akal. Tapi yang sering membuat kita itu protes sama Tuhan. Sudah diberkati, penuh mukjizat, keselamatan apalagi, protes saja. Saya terkadang juga marah dengan jemaat saya. Kalian ini sudah diberkati penuh dengan mukjizat, sakit disembuhkan, penuh dengan mukjizat, hidupmu diberkati. Protes saja sama Tuhan. Kamu tuh hanya untuk berdoa enggak mau. Itu saya. Jadi saya kalau dengan jemaat saya keras. Mungkin ada yang tahu tentang saya. Doa penting. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat satu bahtera, kira-kira Tuhan bisa nggak buat bahtera? Ya toh? Bisa nggak? Bisa dong, hanya dengan sekejap mata dia bisa. Membuat kehidupan saudara aja bisa. Kenapa hanya membuat bahtera tidak bisa? Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, nanti buat bahtera ya, dengan sekian tingginya, lebarnya sekian, panjangnya sekian. Lalu di dalam bahtera itu harus ada 3 susun. Itu semua punya arti saudara. Kenapa harus 3? Karena angka 3 adalah angka kemenangan. Itu bagi orang Yahudi. Itu angka profetik. Lalu ada orang dunia mengatakan bahwa angka 3 yang ada urusannya dengan 3 itu angka sia. Itu dosa sama Tuhan. Betul nggak? Justru itu 3 itu adalah berkat. Itu kebangkitannya Yesus. Ya, kita diberi kemenangan. Siapa yang bilang sial? Itu orang dunia, saudara. Ya. Lalu dibilang, kamu harus mengumpulkan setiap pasangan binatang. Kau kumpulkan, kau masukkan. Kira-kira Tuhan bisa nggak? Bisa, saudara ya. Tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lihat daripada Nuh adalah apanya? Respeknya akan perintahnya Tuhan. Pertanyaannya dalam hidup kita, apakah saudara dan saya
punya respon sama Tuhan ketika Tuhan bicara sama kita. Janganlah kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sering kita menyimpang gak? Siapa yang sering nyimpang? Gak ada yang ngaku kan? Cuman pendetanya ini ngaku. Betul gak? Suka nyimpang ke kiri dan ke kanan. Padahal jalannya Tuhan terlalu lurus. Tuhan tuh ada di depan kita. Tapi sering kita gini melenceng Bapak Ibu. Tuhan bilang perkatakanlah kitab Taurat. Kita sering gak memperkatakan. Ya, tapi kalau sudah kita di gadget ini saudara, lupa gak sama Tuhan? Contoh, saudara bangun tidur apa yang saudara cari? Pak, maaf ya. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Suami kah? Aku percaya gak mungkin lah ya. Pasti. Mah, HP ku mana? Pak, HP ku mana? Bangun, HP ku mana? Itu yang selalu dicari manusia. Maka saya tidak suka kalau baca sesuatu kalau nggak pakai ini. Saya paling seneng saudara. Harus kemana-mana dibawa, dibaca. Ya. Karena kalau gadget itu biasanya WA-nya masuk. Gitu, kalau sudah WA masuk, yang dibaca apa? WA. Kamu mungkin firman Tuhan bukan? Iya. Tapi kita tidak boleh yang namanya menghilangkan itu semua karena di zaman sekarang adalah zaman gadget. Apalagi sekarang nanti di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara gadgetnya bukan lagi 4G, bukan lagi 5G Saudara. Itu memakai program bukan lagi Google tetapi AI. Ya, Saudara perlu hati-hati. Karena dengan program AI sekalipun itu kamera ini mati, HP-nya mati, tetapi saudara sudah terprogram dengan mata saudara. Ini sudah mati Bapak Ibu. HP-nya sudah mati, kameranya sudah mati, tapi kita sudah diprogramin. Ini langsung ke pusatnya AI. Yang sudah program ini adalah di Jakarta. Lampu sorot untuk tilang menilang, itu pakai AI saudara. Maka hati-hati. Itulah sebabnya firman hari ini berbicara perhatikanlah hidupmu. Jangan sampai engkau fokus hidupmu hanya karena gadget. Engkau bisa jatuh karena gadget. Apalagi aplikasi-aplikasi yang ada sangat canggih. Apalagi anak-anak saudara. Jangan sampai terkontaminasi dengan gadget. Lebih baik saya kehilangan harta benda daripada aku kehilangan nyawa. Karena kehilangan ini gak bisa aku bawa mati. Tapi ketika aku kehilangan nyawa, aku tidak mendapatkan yang namanya hidup kekal. Jaminan yang aku miliki lepas. Keselamatan itu harus kita pegang teguh. Anugerah Tuhan kita harus syukuri. Anugerah keselamatan, kuasa kebangkitan harus kita hidupi. Kita tidak lagi hidup seenak-enaknya menjadi orang Kristen. Menjadi orang percaya harus menjadi terang dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada. Ketika engkau disinari oleh kuasa Roh Kudus, ketika engkau disinari oleh kebenaran firman, jadilah sinar dimanapun engkau ada. Janganlah sinar itu kau taruh di bawah gantang. Itu tidak menjadi berkat. Itu tidak bisa menyinari orang lain. Tapi ketika sinar itu kau taruh di atas kaki Dian, maka yang namanya gelap akan menyinari. Itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam terangnya Tuhan. Mari kita kasih Tuhan. Mari kita menyenangkan hati. Karena kuasa Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tetapi kuasa Tuhan itu sampai akhir. Janganlah engkau menjadi suam-suam kuku. Tetaplah engkau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak pagi hari ini. Apapun tantangan dan masalah yang kau hadapi, janganlah engkau seperti Simson yang pada akhirnya dia harus mati di tangan pasukan Filistin. Tetapi hiduplah terus belajar, berusaha untuk tetap teguh untuk selama-lamanya.
Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah anugerah yang besar. Haleluya. Dalam kerendahan hati ya Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah kehidupan. Biarlah di dalam segala keadaan dan keberadaan kami, seperti firman yang sudah disampaikan, kami akan menghargai setiap yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu dimeteraikan, pakai akan hamba-Mu lebih hari lebih indah dalam penggembalaan, dalam hidup sehari-hari bersama dengan suami, anak-anak dan keluarga besar, dipakai oleh Tuhan lebih indah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terimalah persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Tuhan memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran. Tuhan yang telah memberkati kami tetap memberkati dan akan memberkati. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Bapak Ibu yang sudah mengingatkan kami agar kami belajar memikul salib kami sendiri dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, seluruh menteri TNI Polri, diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan akan membawa Indonesia menjadi negeri yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Memberkati Bapak Presiden yang terpilih dan wakilnya. Dan kami percaya Indonesia selalu ada di hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja semua bersatu, dan kami terus membawa negeri yang kami cintai kepada Tuhan, agar nama Tuhan, kerajaan Tuhan boleh dibesarkan di negeri kami. Bapa, terima kasih. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengucap syukur karena penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan sangat nyata. Memberkati juga semua partner-partner pelayanan. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di seluruh sepanjang ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan-Mu sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.